Kita bedakan dengan cara yang sederhana saja dulu. Apa itu objek, subjek, sampel, dan populasi. Bicara tentang objek penelitian. Welcome back to my channel, Alkaviana Channel. Siapa di antara kalian mahasiswa yang ada di bab 3 sekarang, yaitu metode penelitian. Oke, kali ini kita akan bahas tentang objek penelitian, subjek penelitian, populasi, dan sampel. Mungkin di antara kalian ada yang kebingungan untuk membedakan yang mana objek penelitian, yang mana subjek, populasi, bahkan sampelnya. Mungkin pada saat buat latar belakang skripsi sampai utuh di bab 3, nah mau ujian proposal nih, dosennya nanya, apa objek penelitian Anda? Mungkin di antara Anda ada yang sangat bingung menentukan yang mana ya objek penelitian, yang mana subjeknya. Nah, silahkan simak baik-baik video berikut ini, apa itu objek, subjek, populasi, dan sampel penelitian. Oke, kita akan bedakan dulu tentang objek, subjek, populasi, dan sampel. Nah, ini pasti ada di bab 3 di proposal atau skripsi Anda ya. Kita bedakan dengan cara yang sederhana saja dulu. Apa itu objek, subjek, sampel, dan populasi. Bicara tentang objek penelitian, Anda akan berbicara mengenai apa yang akan Anda teliti. Itulah yang namanya objek penelitian. Sedangkan kalau Anda berbicara tentang subjek, populasi, dan sampel, itu akan berbicara mengenai siapa. Nah, di mana Anda akan mendapatkan data tentang objek penelitian Anda. Nah, sudah sangat jelas dengan cara membedakan hal tersebut. Objek itu berkaitan dengan apa yang Anda teliti, sedangkan subjek, populasi, sampel itu kepada siapa Anda akan mendapatkan data penelitian Anda. Yaitu tentu saja nanti sudah pasti orang ya, yang sebagian besar dalam penelitian tertentu, mungkin dalam penelitian yang sifatnya teknis sekali, mungkin bukan orang nanti yang menjadi subjek, populasi maupun sampelnya. Oke, tapi sebagian besar perbedaannya hanya dua. Objek berkaitan dengan apa, sedangkan subjek, populasi, sampel berkaitan dengan siapa. Itu saja perbedaannya. Untuk mencari tahu tentang objek, subjek, sampel, populasi, dan sampel penelitian, mungkin secara teoritis silahkan Anda cari di buku teks atau artikel ilmiah atau di buku ajar dosen Anda. Di sana juga sudah pasti diuraikan secara teoritis apa itu. Saya tidak akan menjelaskan itu dengan rinci, jadi saya langsung ke hal yang praktis saja, bagaimana cara membedakan objek, subjek, populasi, dan sampel penelitian. Saya langsung saja ke sebuah tema penelitian mungkin ya, bagaimana cara membedakan objek dan subjek penelitiannya dulu. Oke, saya contohkan sebuah riset atau penelitian di bidang pendidikan mungkin ya. Silahkan disesuaikan dengan bidang lain nanti apa. Saya contohkan penelitiannya begini. Pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap kemampuan siswa dalam membuat peta. Itu misalkan ya. Nah, sudah dari judul tadi bisa dilihat bahwa yang menjadi objek penelitian adalah model pembelajaran project based learning. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan siswa dalam membuat peta. Nah, jadi dua variabel itulah yang menjadi objek penelitian Anda. Nah, selanjutnya data ini akan Anda peroleh di mana, dengan siapa. Nah, ini akan menjadi subjek penelitiannya, yaitu tentu saja kalau seperti yang contoh saya uraikan tadi adalah subjeknya adalah siswa. Mungkin juga ada guru yang menjadi subjeknya nanti. Nah, itu bedanya. Jadi objek penelitian itu adalah berbicara tentang apa variabelnya,
Sedangkan subjek penelitian berbicara mengenai kepada siapa Anda mendapatkan data penelitian yang berkaitan dengan objek penelitiannya. Nah, bagaimana dengan populasi dan sampelnya, Pak? Begini, jika subjek penelitian Anda itu banyak, mungkin jumlahnya sampai ribuan, puluhan ribu, jadi Anda kan tidak mungkin menghabiskan banyak waktu untuk mencari data pada semua subjek itu. Makanya ada yang namanya populasi dan sampel. Secara teoritis silahkan dicari di buku apa itu. Nah, kalau yang saya contohkan tadi siswa misalkan. Kalau untuk melakukan penelitian tentang pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap kemampuan siswa dalam membuat peta, nah itu kan subjeknya tentu saja siswa. Ya, anggaplah ruang lingkup penelitiannya sekarang kalau di Provinsi Bali, apakah seluruh siswa kelas 12 ingin Anda cari tahu datanya? Kan tidak mungkin. Nah, mungkin saja lingkupnya di sebuah kabupaten, mungkin di Kabupaten Tabanan, Beleleng, Klungkung, Karangasem, dan lain sebagainya. Tidak mungkin juga seluruh siswa kelas 12 itu Anda teliti tentang tema penelitian Anda. Nah, jadi dari banyaknya subjek ini, yang sejenis itu adalah populasi. Nah, jadi Anda akan copot beberapa hal dari beberapa siswa dari populasi itu untuk menjadi sampel penelitian. Oke, jadi itulah bedanya tentang objek, subjek, populasi, dan sampel. Nah, kalau nanti populasi atau subjek penelitiannya itu mungkin jumlahnya di bawah 100 mungkin ya, mungkin bisa saja sampel penelitiannya dijelaskan langsung populasinya, ya bisa saja demikian, tergantung kebutuhannya sekarang. Tapi untuk teknik sampling itu silakan Anda baca di beberapa buku statistik berapa persen dia diambil dari populasi. Apakah diambilnya 5%, 10%? Nah, sesuai nanti dengan jumlah populasi. Itu silakan dicari di setiap buku metode penelitian. Semua sudah ada. Saya khawatir kalau saya uraikan secara teoritis nanti di setiap kampus itu beda-beda dia. Ya, karena di setiap kampus sudah punya yang namanya pedoman tulisan karya ilmiah. Mungkin dijelaskan sampel penelitiannya diambil berapa persen, tapi secara teoritis di buku teks itu juga sudah ada. Oke, adik-adik mahasiswa yang ada di bab 3, itulah perbedaannya objek penelitian, subjek penelitian, populasi, dan sampel penelitian. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan dan Anda cepat diwisuda.